pertama, berapa harikah Anda masuk ruang kelas selama 1 tahun pelajaran? Pertanyaan kedua, berapa rupiahkah subsidi pendidikan dari dana BOS diberikan pada siswa dalam setiap hari? Nah, ini kelas berapa, Bu? 11, Pak. 11. 11 itu kelas 2. Iya, 2. Berarti lah matematikanya. Ini baru masuk, Pak. Baru hari ini. Sekarang saya cek itu matematikanya. Iya. Agak berat ya? Iya, berat, Pak. Bu, kenapa sih anak-anak sekarang matematikanya berat? Nggak Kalau kayak dulu gitu? Ya, kalau menurut saya karena itu ya, Pak, ya, pembiasaan ya di rumahnya. Kalau dulu kan kita matematika perkalian kan Yang ngerjakan tuh tangan, bukan mulut. Menghafal ya, Pak. Yang misalnya perkalian 1 sampai 10 itu kan dihafal. Oh, anak sekarang enggak. Jadi udah cenderung apa-apa Pakai kalkulator gitu. Sehingga ketika masuk kerja banyak yang nggak lulus. Iya. Karena kan kalau kerja itu di tes dasar. Iya, dasar menghitung. Dan di negara-negara maju begini, cuma di kita aja. Kayaknya sejak COVID kali ya, Pak, ya. Iya. Udah mulai nurun terus. Kalau dulu Sekarang bukan aja matematika, Bu. olahraga. Iya. Sepak bola saya menyeleksi anak-anak masuk sepak bola cari 32 orang. Banyak yang nggak lulus. Nah, ini ya. Ya, nggak usah ngeliat ke belakang, kerjakan sendiri. Ayo, siapa yang sudah bisa? Ayo, kerjakan sendiri. Menurut saya sih gampang. Ya Bu ya, gampang ya Bu ya. Gampang banget. Siapa yang sudah bisa mengerjakan? Angkat tangan, saya kasih hadiah loh. Yang nomor 1 aja yang mudah. Ah, yang mudah. Ayo, jangan diskusi, Anda kerjakan. Kalau nomor 2 hitungannya banyak, mungkin kalau jutaan, Pak, dia butuh kalkulator gitu, menghitung jutaan. Latihan kan bisa di situ, latihan. Siapa yang sudah bisa mengerjakan? Ayo, jangan ngobrol, kerjakan. Siapa yang sanggup langsung mengerjakan di depan? Ayo, siapa yang sanggup mengerjakan di depan? Ayo. Pabrik banyak nih, Bekasi, Bogor. Masuk akabri matematika. Masuk akmil, angkatan udara, matematika. Angkatan laut, matematika. Yang gampang aja, Pak, masuk jadi pelayan di IDON itu kan juga tesnya Matematika. Iya. Iya. Nah itu rata-rata keluhannya adalah Pak, matematika dasarnya. Ayo, siapa yang berani? Kerjakan di depan. Kamu udah bisa jawab? Udah, oke, sini. Berapa rata-rata berapa hari dalam setiap tahun Anda belajar masuk kelas? 160 hari. 160 hari. Nanti kita uji. Sok. Oke, ini kita uji. Oke. Oke. Seminggu 5 hari. Oke, udah Bu. Udah, oke. Seminggu 5 hari dalam 5 hari kali seminggu. Jadi 5 hari kali 1 gitu dong, gitu kan? 5 kali 1 seminggu itu 1 kali kan? 5 kali 1. Sebulan berapa kali? Berapa minggu? 4 kali 4. Kali 4. Udah kaliin, 5 kali 1 kali 4. Oke. Kali 8 bulan. Oke, sama dengan kasih bulan dong. BL.
PLN biasanya. Oke, sama dengan berapa? Gimana caranya? Dikali dulu 5 minggu dikali 4. Ya 5 kali 1. Ya, Kan 5 kali 1 minggu kali 4. Oke, Ya. kan kali 1 dulu. 5 kali 1 5. Sebulannya berarti 20 hari. Ya, oke 20 hari kali 20 hari dikali 8. 20 kali 8 160. Tepuk tangan. Oke. Sekarang 1.780.000. Nah itu. Sampai sini. Kan gampang. Dikali berapa hari Anda sekolah? Berarti 160. Ya udah kali 160. Oke, sama dengan kaliin pakai raraba ini. Pakai cara perkalian yang zaman sekarang. Saya nggak tahu zaman sekarang kayak apa. Ayo. Dikotret. Oke. Kali 160 per 160 masangnya di mana? ...160 masangnya di mana? Hari 160 masangnya di mana? Masang 160 di mana? Perkalian. Masangnya di mana? 160 tuh puluhan. Puluhan tuh dipasangnya di mana? Oke. Garisnya di sini. Kali. Di sini. Garisnya di sini. Kalau zaman saya garisnya di bawah. Oke. Oke, sok kali. Enggak, dikalikan. Dibagi, saya dibagi, bukan dikali, dibagi. 1.780.000 bagi 160. Bagaimana cara pembagian zaman sekarang? Dibagi. Nah, stop, bukan dikali. Jadi cara pembagian zaman sekarang gimana? Kalau dulu kan, gitu. Sekarang gimana cara pembagiannya? Enggak, kan belajar metodologi pembagian. Belajar nggak? Lupa. Pelajaran SD itu. Kalau dulu kan begini lah. Begini. Dulu mah. Sekarang gimana? Enggak, Sokol. Metodologi matematika yang diajarin di SMA kelas 1, cara ini ngebagi gimana? Tanpa kalkulator. Apa tujuan dari tidak boleh menggunakan kalkulator? Agar otak kiri kanan Anda terlatih. Nantinya cerdas. Untuk kenapa tangan otak kiri, otak kanan harus terlatih? Agar dia pintar mengambil solusi. Anda nonton film Ainun Habibie itu, Rudy Habibie. Itu orang yang pandai matematikanya, berhitungnya, itu cepat mengambil keputusan. Harus terlatih. Ini bagaimana cara pembagian? Metodologi pembagian. Kamu SMP belajar metodologi pembagian? Rumus? Lupa. Kamu tuh masih sekolah. Ayo. Ayo, Bu gurunya senyum tuh. Ayo. 1.750.000 dibagi 160 bagaimana? Bagi kurung. Belajar nggak belajar bagi kurung? Hah? Siapa yang bisa ngerjain? Ayo, bagi kurung. Ini akan saya kasih keputusan nanti. Kalau ini yang menjadi berat, saya nanti akan buat instruksi pada seluruh kelas di Jawa Barat. Dalam seminggu nggak usah ada pelajaran lain, semua tiap hari belajar berhitung. Ya Bu ya, nggak usah belajar yang lain, berhitung aja. Belajar nggak metodologi? Bagi kurung diajarin nggak waktu SD?
Masih dipakai nggak rumus buku? Masih dipakai nggak sekarang? Kayaknya masih Pak, harusnya masih. Masih ya? Kan Nah, so, bagi guru masih dipakai nggak? Ya, itu gampang. Saya ingin tahu metodologi. Karena hidup tuh harus ada metodologinya. Bagi guru, belajar nggak? Hah? Bagi guru di sekolah, SMP, belajar bagi guru nggak? Belajar, bisa nggak kamu bagi guru? Bagi-bagi yang kayak gitu. Iya sok, cobain. Kacamatanya meyakinkan. Ayo. Nah, udah lumayan sini. Kamu aku kasih hadiah sini. Lumayan lah bisa ngerjain itu. Nenek. Enggak, ini saya hadiah. Boleh hadiah, nih hadiah. Wow. Maju aja nak. Nih, beliin kelengkapan kamu biar pinter. Apa itu? Nah, buku matematika kamu belajar Araban dulu. So, ayo, bagi guru. Saya makanya kayak gini Pak. Nah, boleh metodologi. So, gimana? Nolnya dicoret semua dulu Pak. Ah, boleh. Oke, kan metodologi sekarang. 1,8 dibagi 16. Gitu. Bisa di 1. Kurang. Jadi ininya udah habis Pak. 8 turun ke bawah. Ini dapat lagi 1 Pak. Lagi 16. Jadi 2 tambahin koma. Ini yang 0 dapat lagi 1. Ini 16 dikurang jadi 4 karena udah ada koma lagi nggak usah ditambahin koma. Yang tambah 0 ini tuh dapat 2 hasilnya 32. Ini 8. Ini tambahin koma lagi 0. Ini tuh 72. Itu ini di sininya berarti 4. Sini 8 lagi tambahin 0. Sini dapat 4. Jadi 72 dikurang 8 koma. Jadi udah sampai sana yang 444 terus. Jadi berapa? Ini jadi 11,12,444444. Jadi 11 apa? 11.000. 11. Iya, 11-nya 11 apa? 11.000 kan? Iya Pak. Ya? Iya. 11.000 Koma 124 11.124 rupiah. Oh, rupiah. Ya kan? Iya, Pak. Koma 4444. Oke, dibulatin jadi 11.200 karena itu di bawah 4, Iya, 25. karena ada 25. Bu, bener nggak? 5. Coba sama ibu. Nah. Ya. Oke. 8 baik 16. Iya Pak. Iya Bu. Jadi 107 Iya Pak. Betul. Nah. Bener Bu ya? 1 juta saya kasih hadiah. Apa yang akan digunakan uang 1 juta ini? paling buat benerin frame kacamata sama sisanya buat peralatan belajar. Keren. Gitu. Orang tuanya kerja apa? Pengusaha otomotif. Wow. Kok mau benerin frame kacamata sendiri? Ya, ini kan ntar kalau kurang jadi pakai orang sendiri. Oh, itu bawa apa? Bawa kunci mobil ya kalau Ini motor Pak, kunci motor becek. Mobil. Oke. Nah, kamu belajar matematika di mana? Saya ada pas SMA, saya di SMA Futuriat Bekasi Jatiluhur. Habis itu saya juga sempat bimbel. Oh. Jadi kesimpulannya adalah saya nanti mau bikin kebijakan seluruh anak-anak SMA di Jabar dan SMK dalam waktu 1 bulan harus fokus belajar matematika dasar agar ngerti. Untuk apa? Agar otak kiri dan otak kanannya terlatih. Jadi ada 2.
orang tuh sukses biasanya secara umum, makanya orang pinter tuh ada 2 biasanya. 1, matematikanya kuat, 2, puncaknya seninya kuat. Jadi kalau orang udah matematikanya kuat, seninya kuat. Rata-rata orang yang matematikanya tinggi itu jadi pelukis. jadi penyanyi gitu. Pemusik itu biasanya gitu, seninya tinggi. Ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini penting, memang saya juga ngalamin SMA. Ini kesini teh, apalagi jam 11:30, perut lapar, pengen pulang, ya kan? Harus belajar rumus yang susah. Pelajaran yang paling berat tuh ngadepin matematika, fisika, kimia, biologi dulu, pusing. Tapi itu harus bisa dilewati. Kenapa? Agar otak kita terlatih. Untuk apa? Orang yang rajin membuat hitungan ini nanti akan mudah melewati kesulitan hidup. Itu. Bu, mangga dilanjutkan. Bu, ada rumusan baru nggak cara pembagian sekarang? Kalau saya pakai gitu juga, Pak. Sama? Iya. Sama. Ini Ibu baru ngajar sekarang? Iya, baru. Yang diajarin sekarang pagi ini apa? Siang ini? Baru ini kan pengenalan, Pak. Jadi materi awal fungsi komposisi. Iya. Matematika? Iya, matematika. Oh, udah berat nih. Iya, fungsi komposisi kan mengkombinasikan ini ya. Ada operasi hitung, operasi, pokoknya semua operasi. Udah berat tuh tingkatannya. Bu, udah ASN? Apa bisa? Udah. Oh, udah. Golongan berapa sekarang? 3D. Ya udah. Lihat ya. Boleh tugas kedua, nanti hari Minggu kalian bisa nggak bareng-bareng rembukan satu kelas ini, ruang kelasnya dicat warna putih terang. Bisa kan? Bisa. Ajakin orang tuanya bilang, Pak, kita mau di kelas, mau ruangan kelasnya mau biar putih terang. Untuk apa? Siapa tahu kalau sudah putih terang nanti tidak usah lagi pakai listrik siang hari. Siapa tahu kalau sudah pakai listrik siang hari nanti bisa dipasangin AC. Oke? Kalau pasangin AC-nya saya sanggup, tapi harus dipikir dulu nanti bayar listriknya kuat nggak, ya? Oke, tuh nanti jangan gini lagi kelasnya, bersih ya. Oke? Semangat nggak? Semangat. Tangan. Apa? Mau izin foto bareng. Oh, di foto. Foto saya duduk sini aja. Foto dari depan. Sini, Bu. Bareng sama saya, Bu. Nah, Nggak apa-apa, aman. oke. Ya, itu aja. Oke. Dihitung. 1, 2, 1, 2, Jol. Bareng-bareng ngomong bareng. Jol. Akhirnya Jol tuh Pak Dedi. Bapak lihat, Pak. Ah, kamu. Bapak. Bunun ya, selamat ya. Ini dia. Oh, bagian pembinanya Pak Muhtar. Atau lukisan Pak. Iya. Alhamdulillah akhirnya ya biasa kali kan itu Bapak. Pasti. Sini teh kabel apa? Kalau ini Pak listrik dengan instalasi listrik sama jaringan internet sama speaker Pak. Iya, Bukan. Siapa? Nanti dirapikan, cari tukang. Siap. Gimana caranya? Nggak begini. Ya.
Oh salah. Iya, iya. Memang dari kemarin kita sudah programkan itu. Ya, sekolahnya udah bersih. Turun Bapak. Nanti ruang kelasnya catnya putih, Pak. Siap Pak. Catnya Ini putih. baru Pak, gini sebagai aja, Bapak kapan sekolahnya? Jadi begini, Pak. Ruang kelasnya dicat putih. Anak-anaknya itu suruh menyelesaikan sendiri. Ini nggak apa-apa dia bicara mana orang tuanya. Kita ada gerakan nih, ruangannya mau dicat putih. Ya udah mereka aja suruh bareng-bareng bawa catnya masing-masing dari rumah, ngecat sendiri. Ya. Terus nanti Pak Muhtar dikasih tahu ya sama Kadisdik, desain bangunan ke depan nggak boleh lagi begini. Pakai jendela ke samping, jangan diangkat ke atas biar udaranya masuk. Ya. Dan bangunan ke depan sekolah harus ditambah ketinggiannya 1 meter lagi, biar nggak panas. Ya. Sehingga tidak usah lagi di ruang kelas pakai kipas. Apalagi Bogor mah ini pohonnya udah banyak ini mah. Apalagi kalau berani bikin sekolah terbuka. Oh, dindingnya di. Tidak usah ada Betul. dinding. Iya, Pak, kayak pendopo, kayak dulu iya, di SD Kahuripan Pajajaran dulu, pakai bata kuning kan lebih efisien juga sebenarnya. Nggak usah lagi pakai kaca, terbuka aja ruang kelasnya, karena ini daerahnya udah daerah dingin tinggi, terbuka, udah nggak usah pakai AC. Ya kayak sekarang anak dikurung. Nanti konsep desain ini udah bagus. Bapak lagi bangun apa itu? Masjid Pak. Oh, Tapi masjid. ini emang pas saya datang di sini juga sudah mangkrak ya Bu. Enggak, nanti saya sumbang 100 juta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Pak. Berapa sampai selesai masjidnya? Ya. Masjidnya bisa nggak? Masjid itu dibikin kayak pendopo terbuka gitu loh. Oh begitu. Mm-mm. Setting ada ya. Tapi udah jadi sekarang. Bikin kayak pendopo terbuka tinggi, Iya. ya kan? Multifungsi. Ya udah, itu berapa sampai selesai? Biar nggak mungut siswa lagi. Berapa sampai selesai? Kemarin itu berapa ya? Sebetulnya Ya? terus kan semuanya 800. 800. Itu sudah berapa? Sudah 300. Ya udah, 500 juta lagi nanti dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Ya, Bisa. minta nomor rekeningnya. Terima kasih Pak. Bapak mau jalan sini Pak? Lihatin.